Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya Yose Arif Lugito, Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal di DKN, akan menyampaikan tugas dan fungsi serta peran strategis di DKN dalam pengelolaan kekayaan negara. Mari kita ikuti presentasi yang akan saya sampaikan lebih kurang 30 atau 40 menit. Agenda kita pada hari ini adalah paling tidak ada 4 hal yang ingin kami sampaikan, yaitu organisasi Kementerian Keuangan, organisasi tugas dan fungsi di DKN, keuangan dan kekayaan negara, dan pengelolaan kekayaan negara strategis. Nah, ini adalah gambaran tentang Kementerian Keuangan, di mana Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu berada. Jadi DJKN adalah salah satu unit eselon 1 yang berada di bawah Menteri Keuangan dan juga dalam hal ini Wakil Menteri Keuangan bersama-sama dengan unit-unit eselon 1 lainnya. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Mari kita ikuti penjelasan berikutnya mengenai organisasi dan tugas serta fungsi dari DJKN. Nah, kita bisa melihat bahwa sebetulnya DJKN ini sejarahnya kalau ditarik ke belakang sampai dengan 1976 maka berasal dari Badan Urusan Piutang Negara, yaitu yang menangani penagihan terhadap piutang-piutang negara macet. Kemudian pada tahun 91 BUPN dikembangkan menjadi Badan Urusan Piutang dan Keuangan Negara BUPLN, di mana ada fungsi lelang yang menambah tugas fungsi dari BUPN, sehingga dulunya hanya piutang negara kemudian ditambahkan dengan lelang. Nah, berikutnya pada tahun 2000 BUPLN bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara. Itu juga hanya sampai dengan 6 tahun karena pada tahun 2006 karena kebutuhan akan pengelolaan aset yang sangat penting bagi pemerintah, bagi negara, maka terbentuklah DJKN, di mana bidang pengelolaan kekayaan negara yang ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dipindahkan ke DJPLN menjadi DJKN. Apa sih yang menjadi visi dan misi DJKN? Sebuah organisasi yang baik harus mempunyai visi dan misi sehingga tahu apa yang akan dicapai oleh organisasi tersebut di masa yang akan datang. Jadi visi dari DJKN adalah menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional, accountable untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, visi ini supaya tercapai maka harus dijabarkan ke dalam misi yang paling tidak ada 6. Jadi misi DJKN yang pertama itu adalah mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara. Yang kedua, mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum. Dan yang ketiga, meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah. Selanjutnya, mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan. Yang kelima, melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dan yang terakhir, mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen yang mampu mengakomodasi kepentingan dari masyarakat. Nah, sekarang apa yang menjadi tugas dan fungsi? Karena untuk mencapai visi dan misi terus tegas ini tugas dan fungsi di DKN. Tentunya tugas dari DKN adalah menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara atau BMN, kekayaan negara dipisahkan atau KND, kekayaan negara lain-lain yang dikenal dengan KNL, kemudian penilaian piutang negara dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, fungsinya ada beberapa hal, yaitu mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang BMN, KND, KNL, penilaian piutang negara dan lelang. Kemudian juga pelaksanaan administrasi di JKN dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh regulator. Nah, ini struktur dari DJKN. Jadi DJKN ini terdiri dari beberapa eselon 2, eselon 3, dan eselon 4, serta adanya kelompok jabatan fungsional. Direktur Jenderal Kekayaan Negara ya, dibantu oleh beberapa direktur, yaitu Direktur Barang Milik Negara, Direktur Kekayaan Negara dipisahkan, Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara lain-lain, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Penilaian, Direktorat Lelang, dan Direktorat Hukum dan Informasi. Namun, Dirjen tentunya juga dibantu oleh seorang sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, DJKN ini punya kantor vertikal di seluruh Indonesia di kota-kota tertentu, yaitu yang dipimpin oleh 17 kepala kantor wilayah, ya, dari Provinsi Aceh sampai dengan Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, nanti di dalam kegiatannya, Kanwil ini melakukan supervisi terhadap beberapa KPKNL atau kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Di samping itu, perlu disampaikan bahwa DJKN mempunyai sebuah badan pelayanan umum ya, yang berada di bawah pembinaan DJKN, yaitu Elman atau Lembaga Manajemen Aset Negara. Nah, inilah yang menjadi tugas dan fungsi kantor wilayah. Jadi sebetulnya kantor wilayah itu adalah kantor yang membantu ataupun pendukung dari penugasan dari Direktur Jenderal yang mempunyai wilayah-wilayah tertentu ya, sehingga penugasan di DJKN menjadi lebih efektif, efisien, dan mencapai tujuannya. Jadi tugas dari kantor wilayah DJKN adalah melaksanakan koordinasi ya, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lain-lain. Nah, fungsinya juga agak mirip tadi dengan yang fungsi secara umum dari DJKN ya. Hanya di sini lebih banyak dari pemberian bimbingan teknis ya, pemantauan, supervisi ya. Jadi inilah tugas dari Kanwil DJKN. Untuk selanjutnya ini KPKNL. Jadi KPKNL ini di bawah supervisi dari Kanwil yang berada di kota-kota tertentu yang ada di Indonesia. Tidak semua kota, tetapi di kota-kota tertentu yang saat ini jumlahnya ada 71 KPKNL. Nah, itu tadi ya. Jadi DJKN ada kantor pusat di Jakarta, Kanwil di 17 kota, dan ada 71 KPKNL. Nah, ini sebarannya yang dari mulai ujung barat sampai dengan ujung timur ya. Ini kita punya beberapa KPKNL. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan mengenai apa yang menjadi kita punya salah satunya adalah BLU ya, Badan Layanan Umum, yang namanya Elman. Nah, Elman ini atau Lembaga Manajemen Aset Negara ini merupakan salah satu unit yang berada di bawah pembinaan dari DJKN. Apa tugasnya? Tugasnya melaksanakan pelayanan, pemanfaatan, pendatanganan, konsultansi, penilaian, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, pengamanan, perencanaan kebutuhan, dan pengembangan usaha di bidang aset negara serta penanganan hukum, pelaporan, dan evaluasi manajemen aset negara. Ya.
Ada beberapa fungsi yang dilakukan oleh Elman, ya, penyusunan program kerja dan kegiatan, pelayanan pemanfaatan, pemindahan, konsultasi dan penilaian aset, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan dan pengelolaan aset negara, perencanaan kebutuhan dan pengembangan usaha di bidang manajemen aset negara, pemberian bantuan pendapat hukum, penyusunan laporan, evaluasi manajemen aset negara dan pelaksanaan administrasi dari Elman. Nah, berikutnya ya agenda yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai keuangan negara dan kekayaan negara. Bagaimana sih kaitannya keuangan negara dan kekayaan negara? Nah, di sini kita bisa melihat definisi dari keuangan negara, yaitu sebuah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Ya. Nah, mengenai kekayaan negara apa? Kekayaan negara ini tentunya mempunyai makna ya yang spesifik, yaitu semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai dan atau dimiliki oleh negara. Ini sebenarnya masih dalam definisi yang berada dalam rancangan Undang-Undang Pengelolaan Kekayaan Negara yang sekarang dalam proses. Ya. Nah, kekayaan negara sendiri nanti bisa terbagi dalam beberapa bentuk ya. Kekayaan negara dikuasai, kekayaan negara dimiliki. Ya. Nah, itu ada beberapa contohnya. Nah, kalau kita lihat dari ini ya, struktur dari pengelolaan kekayaan negara, maka sebetulnya presiden selaku kepala pemerintahan itu adalah yang memegang tentunya kuasa penuh. Nah, di sini ada kita istilahkan dengan pengelola kekayaan negara dikuasai, pengelola kekayaan negara dipisahkan, dan pengelola kekayaan negara dimiliki. Ya. Ini semua yang menjadi tujuan ideal yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pembantu dari Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan selaku pembantu dari Presiden. Nah, ini bisa kita highlight ini ya. Apa sih signifikansi dari DJKN ya dan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan kekayaan negara. Nah, ini bisa kami jelaskan. Yang pertama, fungsi strategis ya. Kementerian Keuangan berperan sangat strategis dalam keuangan negara ya, di mana salah satu pilarnya adalah pengelolaan kekayaan negara yang dilaksanakan oleh DJKN. Jadi Menteri Keuangan adalah bendahara umum negara. Nah, untuk salah satu penugasan yang diberikan kepada DJKN adalah pengelolaan kekayaan negara. Nah, terus signifikansinya apa? Nah, ini hanya beberapa aja ini. Ini sebetulnya tugasnya DJKN ini punya manfaat sosial, ekonomi, dan pelayanan publik yang prima, dan dalam pembentukan opini LKPP atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jadi ini konkretnya gimana? Konkretnya itu melalui efektivitas dari pengelolaan aset dan investasi yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan excellent public service delivery. Ya. Nah, di sini artinya segala aset ini sebetulnya ditujukan yang utamanya adalah untuk supaya terciptanya layanan kepada publik ya, layanan masyarakat yang tentunya harus semakin prima. Tentunya juga punya dampak sosial ekonomi kalau kita bicara dengan aset yang berada di wilayah tertentu ya, aset yang memang dibangun untuk tujuan-tujuan tertentu, maka akan memiliki dampak sosial ekonomi yang dapat diukur. Tentunya juga termasuk dengan investasi pemerintah ya, dalam bentuk kekayaan negara dipisahkan, kemudian dalam bentuk BLU dan BUMN, maka itu juga ditujukan untuk supaya memperoleh dampak sosial ekonomi. Nah, berikutnya kontributor APBN yang efektif, efisien, dan optimal. Artinya apa? Artinya DJKN selaku pengelola kekayaan negara merupakan salah satu alternatif ya penerima bagi sumber penerimaan negara bukan pajak. Kemudian demikian juga DJKN berperan dalam rangka untuk pengendali belanja yang efisien, sehingga biaya yang dikeluarkan ya untuk apakah itu untuk pemeliharaan aset, pengadaan aset ya, ataupun untuk investasi itu sebisa mungkin efektif dan efisien. Sehingga kita berharap eksposur terhadap APBN ini
makin mengecil ya, sehingga beban APBN itu menjadi semakin ya sebisa mungkin jangan sampai terjadi pemborosan yang akan menggerus APBN kita, karena di sisi lain APBN ini kan diperlukan ya untuk supaya bisa, kalau kita bisa menggunakan APBN untuk tujuan-tujuan lain yang lebih prioritas di negara kita, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Nah, DJKN juga punya peran ya dalam pengolahan BMN, BLU, dan Special Mission Vehicle yang mendukung kebijakan fiskal yang biasanya disebut dengan fiscal tool. DJKN ini organisasi yang kompleks ya, karena mempunyai beberapa tugas yang berbeda satu sama lainnya, sehingga perlu spesialisasi yang juga berbeda-beda, mulai dari bagaimana pengolahan kekayaan negara ya, termasuk investasi di dalamnya, lelang ya, kemudian spesialisasi piutang, penilaian, dan investasi. Jadi keberagaman ini membuat DJKN mempunyya tugas-tugas yang memang boleh dibilang agak berbeda dengan unit eselon 1 lainnya. Nah, tadi kita sudah membicarakan yang mengenai neraca atau LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat. Ini bisa kita lihat di sini bahwa proporsi dari aset ataupun kekayaan negara ini, baru kekayaan negara di pemerintah pusat yang kita bicarakan, ini cukup signifikan. Paling tidak kalau kita bicara aset tetapnya aja itu sudah mencapai 2000 triliun ya, aset tetap. Nah, belum yang aset-aset lainnya yang juga dalam kelolaan dari DJKN. Oleh karena itu kita sangat punya peran dalam rangka untuk opini dari LKPP ya. Ya, kalau pengelolaan aset ini baik, insya Allah LKPP kita juga terdampak dengan positif tentunya. Terbukti ya dari dengan reformasi kemudian perbaikan tata kelola aset ini membuat LKPP kita yang dulunya masih opininya WDP kemudian memperoleh opini WTP atau wajar tanpa penjualan sampai dengan hari ini. Ini bisa kita lihat perkembangan dari nilai BUMN ya, sampai dengan 2016 ya. Nah, ini ada pemberlakuan penyusutan sehingga ada angka yang sedikit turun, tapi sebetulnya pada prinsipnya sebenarnya ya ini terus meningkat ya, apalagi dengan adanya revaluasi BUMN oleh DJKN yang rencananya insya Allah akan diakomodir nanti di dalam LKPP tahun 2019 ini ya. Kalau nanti disetujui oleh BPK dan kita berharap bisa mendapat opini WTP, maka jumlah aset ini akan melonjak bisa lebih dari 4.000 T pada sebenarnya ya. Nah, kita tadi bicara pada aset, sekarang kita bicara pada apa sih kekayaan negara dipisahkan. Ini juga menjadi hal yang dilakukan oleh DJKN dengan jumlah yang cukup banyak ya, 2.570 T. Nah, ini terdiri dari misalnya ya penyertaan modal negara pada BUMN dan BUMD, penetapan kekayaan awal pada PTN Badan Hukum, penyertaan modal Pemda pada BUMN atau BUMD, kekayaan negara pada badan hukum lainnya, dan kekayaan negara pada lembaga internasional. Nah, ini adalah juga yang dikelola oleh DJKN ya. Nah, secara umum ini gambaran dari tadi ya mengenai kekayaan negara dipisahkan, kemudian ada istilah investasi pemerintah. Nah, investasi pemerintah ini terdiri dari jangka panjang ya, terdiri dari dua, yaitu dominannya investasi permanen dan investasi non permanen dengan jumlah yang sangat banyak ya. Ini di dalam sesi kedua ya, kita akan membicarakan masalah pengelolaan kekayaan negara strategis. Jadi ini juga nanti menyentuh mengenai strategic asset management. Bagaimana caranya adanya sebuah perencanaan yang strategik terhadap aset, dan bagaimana dampaknya ataupun bagaimana pengaruhnya terhadap sebuah sistem atau arah kebijakan secara luas.
Nah, oleh karena itu ya saya mulai dengan ini dulu, dengan kajian pustaka dulu. Supaya kita ingin melihat bagaimana pengelolaan kekayaan negara ini, state asset management ini dilakukan berdasarkan teori, berdasarkan praktek, ataupun berdasarkan best practices. Ya. Nah, kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan asset management secara umum. Jadi ini tentunya adalah sering dikatakan sebagai sebuah definisi yang terus bergerak, ya, working definition, definisi yang akan terus diperbarui sampai sebuah ilmu pengetahuan tentang aset manajemen itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang established, sebagaimana dengan ilmu-ilmu lainnya, ya. Jadi aset manajemen ini bisa dikatakan sebagai manajemen dari siklus hidup atas aset fisik yang ditujukan untuk mencapai output tertentu yang telah ditargetkan, di mana hal ini menjadi sebuah capaian ataupun yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Nah, ada definisi yang lebih pendek lagi ini dari sebuah lembaga yang namanya ISO 55000 ya ini. Jadi ini ada sebuah lembaga yang memberikan standarisasi internasional. Nah, salah satu produknya adalah ISO 55000 dan banyak lagi tentunya ISO lainnya. Yaitu ini lebih sederhana, yaitu sebagai sebuah aktivitas yang terkoordinasi dengan baik, di mana sebuah organisasi perlu merealisasikan nilai dari suatu aset. Ya. Nah, yang terakhir ini agak panjang sedikit, ya, di mana ini didefinisikan oleh British Standard Institute, yaitu sebuah aktivitas yang terkoordinasi dan juga sistematis, di mana praktek-prakteknya ini melalui organisasi yang memanage secara berkelanjutan dan optimal atas aset dan sistem aset yang ada di dalam organisasi tersebut. Ya. Kemudian terkait juga dengan kinerjanya, resikonya, dan biaya-biaya yang dikeluarkan atas siklus, ya, siklus dari sebuah aset dalam rangka untuk mencapai perencanaan strategis dari organisasi. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana organisasi ini ya memanage aset dan sistem asetnya, tata kelolanya secara optimal, berkelanjutan, yang juga mempertimbangkan antara kinerja, risiko dan biaya-biaya yang timbul ya ketika kita menggunakan aset, ya. Dan tentunya ini harus diselaraskan dengan perencanaan strategis dari organisasi. Nah, itu ya aset manajemen. Nah, kalau kita lihat dari kajian pustaka yang berikutnya, di sini kita membagi menjadi 3 ya paling tidak ya, yaitu public asset management theory, lesson learned from developed countries, dan hindrance public asset management application in developing country. Jadi intinya di dalam presentasi ini ingin disampaikan teori dari manajemen aset itu seperti apa, kemudian apa sih yang bisa kita pelajari dari negara-negara yang sudah cukup mapan ya dalam manajemen aset, dan tentunya kita juga seyogianya juga mengetahui apa sih yang menjadi halangan ataupun hal-hal yang menjadi ini ya barrier atau faktor-faktor yang ini ya yang menghalangi terhadap pengaplikasian dari manajemen aset publik atau pada manajemen. Kita bisa lihat dari teorinya, yaitu sebagaimana tadi narasinya sih nggak jauh beda dengan definisi tadi ya. Ya, sebuah proses yang selalu diimprove secara terus menerus, terkoordinasi dan sistematis. Ya. Kemudian ini cerita juga berikutnya ya, sesuai teori bahwa ini menjadi sebuah sistem ya dalam rangka untuk dimanage secara berkelanjutan dan optimal. Dan tidak lupa ini
harus sejalan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan tentunya dalam perencanaan strategis dari organisasi. Dan tentunya diharapkan aset yang tersedia ya, ini harus mengutamakan keterandalan, ya, keamanan, dan tentunya usia dari aset itu sendiri paling tidak ya sesuai dengan usia yang kita harapkan, jangan sampai lebih pendek dari yang kita perkirakan ya. Dan tentunya di atas ini semua tentunya atas aset tidak hanya dikelola secara biasa, tetapi juga perlu ada pengukuran kinerja sejauh mana sebuah aset bisa memberikan ya hal yang optimal bagi tujuan dari organisasi, baik itu sifatnya finansial ataupun non finansial. Nah, berikutnya nih ya, apa yang bisa kita pelajari dari negara-negara yang sudah cukup mapan ya dalam pengelolaan aset ya. Tentunya bisa kita ambil contoh misalnya Inggris ya, Australia ya. Ini ada dua negara yang sering disebut dalam kajian literaturnya sebagai negara-negara yang juga sudah cukup baik ya, untuk kita contoh. Walaupun tidak sepenuhnya bisa langsung diaplikasikan di negara berkembang, tentunya harus ada penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan konteks dari negara yang mengadop ya praktek-praktek terbaik yang ada di negara lain. Nah, biasanya ya aset manajemen yang baik itu paling tidak tentunya harus diketahui apa menjadi tujuannya. Data juga penting ya. Data ini backbone ya. Kemudian aset yang ada ini ya tentunya ya harus selaras dengan apa jasa atau layanan yang diberikan oleh aset tersebut ya. Jadi harus ada kesepadanan antara aset yang dibangun, aset yang sudah ada dengan dampak dampak layanannya terhadap masyarakat atau terhadap layanan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Dan tentunya yang lebih jelas lagi adalah aset life cycle. Apa sih aset life cycle? Aset life cycle ini adalah sebuah fase dari mulai aset itu diadakan sampai dengan aset itu di disposal ya. Dari mulai pengadaan, kemudian penggunaan ataupun pemanfaatan ya, kemudian sampai dengan usia ekonomisnya habis, ya udah nanti kita lakukan disposal. Nah, yang terakhir lagi-lagi masalah pengukuran kinerja. Selama ini kita kalau ada yang pernah mendengar tentang balance scorecard ya. Nah, di sini salah satunya adalah kalau biasanya balance scorecard kan diterapkan di organisasi. Nah, ini balance scorecard ini sejauh ini literatur yang kami ketahui memang bisa diterapkan di aset ya. Dan ini juga telah diterapkan ya dalam planningnya DJKN. Ini sudah menjadi bagian yang akan diterapkan dalam beberapa tahun lagi, dan rancangannya sudah ada sekarang di Direktorat Jenderal Keuangan Negara. Jadi sudah cukup bagi kami, DJKN sudah cukup ready ya untuk menyongsong menjadi ini bagian dari pengelolaan kekayaan negara yang berkelas, minimal regional, minimal ya. Syukur-syukur kita harapkan dalam beberapa tahun targetnya internasional. Nah, berikutnya ya rekan-rekan semua, berikutnya sih ya tentunya kita harus tahu apa yang menjadi faktor-faktor yang yang tidak mendukung ataupun yang sering menjadi kendala dalam aset manajemen. Tapi di sini sebelumnya sih kami akan menyampaikan ini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa ini ya, bisa baca sendiri ya. Cuma yang ingin sampaikan bahwa paling tidak ingin kami membandingkan antara negara-negara yang sudah cukup established di dalam manajemen aset ya. Ini khususnya public asset management yang ini ya kaitannya dengan ini ya, dengan properti ya, ini umumnya ya, properti ya. Jadi di sini kita sandingkan dalam matrik termasuk dengan Indonesia. Nah, di sini nanti kita bisa lihat nih ya sejauh mana kita sudah cukup bisa sepadan dengan negara-negara lain ya. Hal-hal yang sedang dilakukan saat ini oleh DJKN
merupakan langkah-langkah yang menuju kepada sebuah best practices. Nah, nanti slide ini nanti bisa diperdalam oleh para audien, oleh rekan-rekan semua ya. Nah, ternyata ya dari beberapa standar yang sudah terbangun di dunia internasional, maka bisa kita identifikasi nih ya. Nanti bisa dilihat satu persatu. Tapi kami bisa meringkas ya ke dalam sebuah slide bahwa ternyata untuk memastikan bahwa praktek pengelolaan aset yang baik itu bisa dilaksanakan, maka paling tidak memiliki elemen-elemen sebagaimana berikut. Jadi yang pertama itu yang menjadi backbone dan suatu keharusan adalah IT. Karena yang namanya manajemen aset itu hal fundamental adalah data. Kemudian kalau kita bicara komputerisasi, maka database yang terkomputerisasi. Pada hari-hari ini rasanya tidak mungkin untuk kita membangun database aset terkomputerisasi tanpa bantuan dari IT yang mapan, IT yang baik. Jadi kan sudah membangun itu ya, sudah membangun dalam proses. Semoga dalam beberapa tahun ke depan kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya ya. Sistem informasi manajemen aset negara yang sudah dibangun dan saat ini masih terus berjalan dan terus disempurnakan. Nah, yang kedua tentunya ya kompetensi ya. Kalau tadi kita bicara teknologi, sekarang kita bicara pada people-nya. People yang mengelola ini harus punya kompetensi, termasuk organisasi juga harus punya kompetensi. Dan berikutnya apa? Berikutnya yang paling penting adalah ya adanya bisnis proses yang semakin baik, simple, mengikuti best practices yang ada di negara lain. Keputusan bisa diambil dengan cepat dengan bisnis proses yang jelas. Nah, dengan adanya era digital, maka tidak bisa tidak bisnis proses ini harus terdigitalisasi ya. SOP ini harus terdigitalisasi dan semua ini sedang dalam proses apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Yang keempat itu terkait dengan nomor 2 yaitu sumber daya manusia. Ya, dengan adanya program di STAN ya, PKN STAN, adanya program manajemen aset publik ya, manajemen aset dan penilaian. Nah, ini kita sudah punya cukup sumber daya manusia yang bisa diandalkan, yang tentunya sudah terbukti selama ini pun ini sudah berjalan ya. Nah, ini kita masih memerlukan banyak lagi sumber daya manusia yang bisa mengelola aset dengan baik yang ada di negara ini. Kemudian tentunya dukungan organisasi ya, yang harus fit dengan organisasi yang bisa mengelola aset dengan baik. Dan berikutnya tentunya semua hal yang direncanakan harus menjamin sustainability. Jangan sampai kita merencanakan sesuatu, dijalankan tetapi nggak sustainable, macet, nggak jalan lagi. Karena kalau harus ulang dari awal ini memakan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu isu ke sustainability, baik sustainability dalam manajemen aset ataupun sustainability ke dalam kaitannya dengan isu-isu lingkungan, maka ini hal yang menjadi penting untuk dipertimbangkan. Nah, dari nomor 7 sampai 14 itu ya. Nah, itu yang memang di Kementerian Keuangan sendiri semua ini berupaya untuk terus dilakukan pengarusutamaan ya, improvement ya, dari mulai risk management, leadership ya. Untuk leadership ya, Bu Menteri sendiri sudah sangat mendukung ya program reformasi perbaikan dari pengelolaan kekayaan negara. Demikian juga dengan Dirjen Kekayaan Negara Bapak Isa Rahmat Tarwata ya, juga sudah begitu banyak pemikiran, ide-ide dan yang beliau curahkan terhadap perbaikan dari manajemen aset negara. Nah, yang lainnya komunikasi, planning, services, law and regulation, manajemen perubahan, dan kalau memang ada hal yang kita perlu konsultansi dari pihak luar ya terkait apakah IT, sistem, SOP, kompetensi, maka kita lakukan outsourcing. Kita akan mengundang dari pihak ketiga untuk memperbaiki aset negara, pengelolaan aset negara menjadi semakin baik.
masih di kajian literatur, ini cukup panjang saya menceritakan ini karena ini adalah hal yang fundamental bagi rekan-rekan semua, ya, utamanya bagi mereka teman-teman ya, teman-teman mahasiswa yang mengambil spesialisasi di manajemen aset, maka ini adalah sesuatu hal yang fundamental, ya. Nah, ternyata dari hasil identifikasi di kajian pustaka, ternyata untuk mencapai pengelolaan aset yang baik, ya, yang sesuai dengan best practices, maka kita perlu mengadres ataupun kita perlu mengatasi kendala-kendala yang sering terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Ya. Salah satu atau dua atau tiga ini masih terjadi di Indonesia, ya, tapi progres terus dilakukan untuk mengatasi seluruh persoalan yang ada, untuk menyempurnakan hal yang ada. Biasanya kendala itu adanya di kerangka peraturan ataupun kelembagaan. Ya, ini hal yang umum terjadi karena dukungan dari legal, formal, regulasi dan kelembagaan, ya, organisasi yang memang fit bagi pengelolaan aset yang baik, ini hal yang mutlak dilakukan. Maka ini harus diadres, harus diatasi. Dan juga adalah masalah ini ya, prinsip dari ini ya, dari non profit. Ingat bahwa aset itu pada prinsipnya ya, aset negara pada prinsipnya adalah untuk public service delivery, ya, untuk efektivitas dari penggunaannya, ditujukan untuk bagaimana supaya tugas fungsi dari pemerintah, dari kementerian lembaga ini bisa berjalan dengan baik yang didukung oleh aset. Kalau ada aset yang surplus, aset yang berlebihan, aset yang idle, baru kita manfaatkan, ya. Nah, tentunya kita manfaatkan tentunya dengan sebaik-baiknya, dengan optimal, yang kita harapkan bisa mengurangi beban biaya pemeliharaan. Tetapi kita harapkan juga bisa menjadi revenue creator, revenue generator, penghasil dari laba. Tapi itu bukan tujuan utama ya. Karena tujuan utamanya adalah tetap sebagai organisasi publik, aset manajemen yang menjadi objeknya ya, subjeknya adalah organisasi, ini memastikan aset ini bisa berperan secara efektif sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian lembaga. Nah, yang lainnya itu ada beberapa isu ya, cross jurisdiction and discipline ya. Ini memang ilmu aset manajemen ini ilmu berbagai lintas disiplin. Ya, ada di situ ekonomi, manajemen, hukum, ya, teknik sipil, arsitek, tata kota, ya. Kemudian ilmu keuangan, ya, penilaian, ya, banyak hal yang ini. Sehingga ini kalau nggak dikelola dengan baik, maka justru akan menjadi problem atau menjadi penghambat dalam pengelolaan aset yang baik. Nah, ini complexity of public organization objectives. Ya, ini makanya ini juga menjadi perhatian ya. Dengan organisasi yang agile, simple, ya, gerak cepat, maka ini bisa menjadi satu modal untuk bisa mencapai tujuan dari organisasi. Kemudian isu economic inefisiency ya, makanya kita ingin supaya aset ini jangan sampai membebani, aset harus efisien ya. Dan berikutnya ya mengenai ini isu data lagi, tadi sudah kami sampaikan ya, isu mengenai ketersediaan data ya. Nah ya, nih ini adalah hal yang sudah saya sampaikan tadi di depan sebelumnya ya, bahwa tujuan dari pengelolaan kekayaan negara itu adalah dibagi dua sebenarnya ya, traditional goal ataupun non traditional goal. Nah, kalau yang tradisional ya memastikan tugas fungsi berjalan dengan baik. Nah, non tradisional apa? Nah, kita akan berpikir beyond tugas dan fungsi. Kita akan berpikir bagaimana aset ini bisa mempunyai dampak ekonomi sosial bagi masyarakat ya. Untuk juga menghasilkan revenue. Walaupun tadi saya katakan bukan hal yang utama, tetapi seoptimal mungkin aset yang ada bisa mendukung dari APBN, walaupun itu bukan tujuan utama. Jadi ini adalah skema ya
skema besar dari sebuah tujuan dari pengelolaan kekayaan negara. Ini kita memasukkan isu perubahan iklim sebagai isu global yang memang akan berpengaruh terhadap aset manajemen. Di sini mulai kita masukkan mengenai isu investasi. Jadi secara ringkas ya, bisa dikatakan bahwa tujuan dari pengelolaan kekayaan negara itu adalah efektivitas penggunaan dalam penyediaan pelayanan publik. Itu satu. Yang kedua, cost saving atau penghematan, sehingga mengurangi beban bagi APBN untuk pembiayaan pembangunan ataupun penyediaan dari aset. Nah, berikutnya yaitu peningkatan PNBP baik dari aset dan investasi ya. Karena aset kan bisa disewakan ya, bisa dimanfaatkan dengan berbagai skema. Nah, berikutnya tentunya adalah nilai tambah investasi pemerintah dan atau tingkat leveraging dari BUMN dan atau BLU. Ya, jadi kalau berbicara mengenai investasi, kita harapkan investasi yang telah diberikan oleh pemerintah di dalam BUMN ataupun BLU, maka diharapkan bisa mempunyai efek berganda atau multiplier efek ya, yang lebih besar dibanding dengan jumlah uang yang telah ditanamkan. Jadi kalau menanamkan 1M, tentunya diharapkan adanya leverage lebih besar dari 1M dan punya dampak domino ya, punya dampak positif bagi perekonomian, bagi kondisi sosial dari aset tersebut di sekitarnya ya, ataupun bagi dampak bagi suatu daerah ataupun secara nasional. Nah, berikutnya tentunya tujuan dari pengelolaan kekayaan negara ini masih terkait dengan layanan publik, yaitu gunanya untuk peningkatan governance dari pemerintahan ya. Good governance terhadap pemerintahan. Nah, ini kita ketika berbicara tentang aset, maka berbicara tentang optimalisasi BUMN ya, barang milik negara. Tadi sudah berkali-kali saya sampaikan yang digunakan untuk TUSI, KL ya, kementerian lembaga, dan tidak digunakan. Nah, tidak digunakan ini artinya yang memang berlebih ya, surplus. Ini banyak bentuk ininya, bentuk apa? Bentuk dari skema diapain sih ini aset-aset ini yang tidak digunakan. Paling tidak dibagi 3 besar ya. Pemanfaatan, pemindah tanganan, dan diserahkan ke pengelola barang kalau aset itu idle. Jadi kalau ada aset yang tidak digunakan berlebih, maka dimanfaatkan. Apa ininya skemanya? Bisa pinjam pakai, sewa ya, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan ya, dan kerjasama penyediaan infrastruktur. Kalau mengenai pemindah tanganan, nah ini bisa melalui dijual, dihibahkan, tukar menukar, dan menjadi atau ya menjadi penyerta modal negara. Nah, itu tadi ya. Itu yang menjadi cara-cara dari optimalisasi BUMN. Untuk siklusnya, siklus dari aset ya. Aset kita lihat dari mulai perencanaan BUMN ya, yang di sebelah kiri atas, kemudian ya dari perencanaan ini tentunya harus dilakukan pemeliharaan, ada pengawasan dan pengendalian dan penatausahaan ya. Nah, ini yang sifatnya reguler. Nah, ada sifatnya insidentil ya, istilahnya insidentil itu tadi itu untuk dilakukan pemanfaatan ataupun penilaian. Jadi yang sifatnya kontinu terus menerus setiap periode itu biasanya pemeliharaan, dilakukan wasdal, dan dilakukan penatausahaan ya. Nah, kalau memang aset sudah berlebih atau tidak bisa digunakan lagi, ya tentunya dilakukan pemindahan tanganan atau pemusnahan, baru dilakukan penghapusan. Kalau kita lihat ada penghapusan panahnya kembali ke atas, ke kiri atas, yaitu penghapusan harus dilakukan penatausahaan dengan sebaik-baiknya sehingga ada rekod catatan yang baik, sehingga data kita mempunyai data yang bisa diandalkan ya, yang bisa kita pakai untuk perencanaan dari aset yang sebaik-baiknya. Nah, di slide berikutnya kita akan lihat sebetulnya
pengelolaan aset, ya, pengelolaan kekayaan negara, ya, pengelolaan investasi yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan. Itu sebetulnya sih di mana sih posisinya di dalam arah kebijakan dan strategi nasional, di bagian mana? Nah, oleh karena itu mari kita lihat slide ini. Ya. Dalam kepemimpinan Presiden Jokowi yang kedua, maka bisa kita lihat bahwa visi dan misi Presiden adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ya. Di situ untuk mencapainya ada beberapa misi yang harus dilakukan. Ya, paling tidak ada 9 misi. Dari 9 misi itu, ya, itu paling tidak diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan. Dan yang ini juga selaras juga dengan apa yang menjadi arahan utama dari Presiden. Beliau concern dengan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Pengelolaan kekayaan negara dalam hal ini di JKN bisa mengambil peran di dalam hal ini, ya, sebagaimana yang telah kami identifikasi di dalam 7 agenda pembangunan. Misalnya dalam agenda pembangunan 1, ya, kita bisa lihat bahwa DJKN mempunyai peran dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Caranya apa? Ya, caranya DJKN harus melakukan optimalisasi PNBP. Kemudian dari belanja juga yang terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan efisien. Ya. Nah, di situ juga memastikan DJKN juga dalam tugas fungsinya terkait dengan investasi adalah memastikan penyalurannya memang setelah melalui cara-cara yang tepat, ya, yang bisa mendorong pertumbuhan dari perekonomian, ya, pertumbuhan dari iklim investasi akibat dari ditanamkannya sejumlah investasi ke dalam BUMN ataupun, ya. Di agenda kedua mengenai pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, kita berperan, ya, DJKN itu berperan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas, ya, kapasitas dari Pemda, termasuk dari pemerintah desa. Tentunya yang kaitannya dengan manajemen aset dan investasi serta penilaian, ya, di situ bisa DJKN berperan. Berikutnya di dalam agenda ketiga, isu SDM merupakan isu semua orang. Nah, di sini maka aset mempunyai peran supaya bisa menjadi bagian dari dari peningkatan pelayanan publik yang semakin prima, yang semakin bisa meningkatkan manfaat sosial dari investasi, sehingga ini bisa mendukung peningkatan kualitas SDM. Ya. Jadi ada investasi-investasi di mana bisa mendukung peningkatan kualitas SDM. Berikutnya mengenai revolusi mental, ya, pembangunan kebudayaan juga demikian. Aset ini harus available, ya, dengan kondisi yang baik, ya, yang tentunya kalau dikaitkan dengan budaya, aset-aset yang merupakan cagar budaya harus menjadi bagian dari mendukung pariwisata berkelanjutan, ya. Berarti kita akan bicara ekonomi, ya, ekonomi, dampak ekonomi bagi minimal bagi ekonomi lokal. Jadi kita bisa di samping bisa aset ini mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, bisa juga mendukung dari penguatan budaya, pembangunan budaya. Yang kelima agendanya apa? Ya, DJKN berperan dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur melalui fiscal tool, yaitu SMV. Ya, SMV ini adalah beberapa lembaga ataupun perusahaan yang menjadi perpanjangan dari Kementerian Keuangan, tangan dari Kementerian Keuangan. Bentuknya lembaga, bentuknya BUMN, ya, di bawah pengawasan langsung dari Kementerian Keuangan. Ya. Nah, berikutnya agenda ke-6, membangun lingkungan hidup. Tentunya kita perlu tahu loh bahwa aset itu berperan dalam rangka menurunkan emisi, ya. Jadi penggunaan aset itu kan, ya kan, berarti menggunakan energi, ya, building, kita cerita building. Nah, energi ini kan berarti kan menggunakan, kalau dia PLTD berarti menggunakan solar. Solar menghasilkan emisi CO2, ya. Jadi kalau kita
boros, nggak efisien menggunakan energi listrik, ya, ini berarti kita ikut meningkatkan jumlah emisi CO2 berada di udara, dan itu membahayakan, ya, karena akan membuat iklim menjadi panas, ya, yang disebut dengan perubahan iklim dan lain sebagainya, ataupun terjadinya gangguan terhadap ozon. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh DJKN, termasuk mempromosikan green building, ya, ketahanan terhadap bencana, ruang terbuka hijau, dan kita secara konkret telah melakukan yang namanya asuransi BUMN. Ya. Itu bagian dari untuk meningkatkan ketahanan bencana. Ya. Dan yang terakhir, agenda ketujuh, memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Maka kita ketahui bahwa aset-aset kita banyak yang dipergunakan untuk melakukan pengamanan dan keselamatan wilayah perbatasan, pulau terluar, ya, termasuk terhadap ketahanan, pertahanan dan keamanan negeri ini. Ya, itu. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa diidentifikasi peran DJKN di dalam 7 agenda pembangunan nasional. Ini adalah skema, ya. Nanti silakan untuk dicermati satu persatu. Yang jelas ini adalah skema besar dari bagaimana sih caranya untuk mencapai pengelolaan kekayaan negara yang kita kehendaki, yang ideal, yang telah kita pelajari dari berbagai literatur dan praktek terbaik. Kita adaptasi, kita secara kontekstual bagaimana dengan Indonesia. Nah, makanya nanti pada akhirnya diharapkan, ya, akan tercapai suatu kondisi ideal di mana kekayaan negara dikelola optimal, berkelanjutan, instrumental dalam keuangan negara, dan kontributif bagi perekonomian nasional. Nah, di situ ada, ya, ada tertulis distinguished asset manager. Nah, itu adalah kondisi di mana kita ingin mencapai DJKN menjadi manajer aset yang excellent, yang par excellent, yang prima, yang unggul, ya, dengan karakter, ya, kontributif, instrumental, otoritatif, sustainable, dan adaptif. Nah, ini apa ini? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, sampai di sini, ya, silakan dicermati bahwa kerangka pengelolaan kekayaan negara ini tidak bisa lepas dari sebuah kerangka kebijakan nasional yang luas. Ya, nggak bisa. Dari arahan presiden, kemudian dari rencana pembangunan jangka menengah, ya, jangka panjang, rencana pembangunan tahunan kita, semuanya ini harus menjadi pertimbangan bagi bagi desain dari pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan oleh DJKN, termasuk dalam perencanaan strategik asetnya, ya. Nanti silakan dicermati ini apa yang menjadi faktor utama, kemudian adanya SWOT harus dianalisis, kemudian ada gap harus diadres, ya, kita kaji, ya. Nah, disinilah akhirnya ketemu sebuah kerangka apa yang ingin kita capai dari pengelolaan aset yang ada di DJKN, yang ada di negara ini, ya. Nah, tadi mungkin ada yang bertanya, makna dari kontributif apa? Ini kontributif adalah mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan belanja dan pembiayaan APBN serta penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional. Berkelanjutan dan adaptif. Artinya apa? Berkelanjutan, peningkatan tata kelola dan nilai tambah aset, dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemampuan serta kemandirian finansial dan risiko yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya. Ya, otoritatif paling berpengaruh dalam tatanan teoritis maupun praktis yang menjadi acuan untuk diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset lain di level nasional dan internasional. Kita berharap pengelolaan aset yang ada di Indonesia ini bisa menjadi pelajaran bagi tempat lain, menjadi best practices. Jadi kita menjadi tempat orang negara lain untuk studi banding, ya. Jadi kita ini harus menjadi lembaga yang otoritatif. Dan tentunya instrumental, ya, pengelolaan kekayaan negara yang instrumental adalah pengelolaan kekayaan negara yang berperan penting dalam keuangan negara melalui peran konsultansi, implementasi, dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi. Ini kita katakan sebagai 4 prinsip, ya. 4 prinsip tadi yang sudah dikemukakan di depan, ini 4 prinsip, ya, untuk mencapai DJKN sebagai Distinguished Asset Manager, DJKN yang ingin mencapai end state
ya. End state-nya adalah tadi ya, kekayaan negara dikelola optimal serta berkelanjutan, yang instrumental dalam keuangan negara dan kontributif dalam perekonomian nasional. Nah, ya, jadi nanti silakan dilihat-lihat kembali slide ini sehingga nanti segala mungkin beberapa hal yang masih belum begitu jelas nanti bisa semuanya menjadi ini ya, seperti puzzle itu bisa semuanya digabungkan. Oh, ternyata presentasi pada hari ini itu maksudnya adalah ini tuh. Jadi teman-teman diharapkan membaca ini, mendengarkan ini tidak hanya sekali tapi berulang-ulang ya, supaya tidak mengenali ide dasar secara filosofis dari strategic asset management, pengelolaan aset negara yang strategis, yang menjadi harapan kita untuk mencapai tujuan nasional. Kalau tadi kita bicara hal-hal yang sifatnya masih sedikit abstrak ya, maka sekarang lebih konkret. Untuk mencapai kontributif, caranya gimana? Caranya ya kita harus lakukan efektivitas, efisiensi, optimalisasi, dan produktivitas manajemen aset dan investasi. Kemudian kontributif juga ini kita menyentuh hal terkait lelang. Lelang sebagai suatu industri jasa modern yang terpercaya. Ya. Kita harapkan dari dua ini bisa sebagai gagasan untuk semakin kontributifnya DJKN di dalam di dalam keuangan negara. Yang berikutnya otoritatif. Kita mulai dulu dengan instrumental. Instrumental nomor 3 ada paling tidak 4. Instrumental itu dilakukan dengan planning and budgeting terhadap aset dan investasi yang komprehensif dan mutakhir. Berikutnya ya peran konsultansi strategis manajemen aset dan investasi, optimalnya pengelolaan piutang negara, pengawasan dan pengadilan yang handal. Nah, yang otoritatif apa? Yaitu peran DJKN yang otoritatif ya, yang semakin berpengaruh dan menjadi role model. Ya. DJKN menjadi best practices bagi tempat lain, bagi negara lain. Dan peran DJKN sebagai sumber data nilai, karena kita banyak memiliki data properti, data BUMN, ya, maka pada titik tertentu nanti di masa yang akan datang kita akan menjadi salah satu sumber data aset, ya, yang di sisi lain mendukung keandalan dari database kita, dan di sisi lain kalau memang dipergunakan oleh pihak luar eksternal, oleh masyarakat, data-data tersebut, maka ini bisa menjadi sumber ya, potensi sumber PNBP. Yang berikutnya adalah kebijakan manajemen aset dan investasi. Pemerintah berbasis riset sebagai bagian dari kegiatan di negara-negara yang maju, maka tidak bisa dihindari bahwa aset penelitian ya, kemudian kebijakan-kebijakan yang ada ini perlu atau harus berbasis dari penelitian ya. Dari penelitian-penelitian ini menjadi bahan untuk mengambil kebijakan, untuk penyusunan kebijakan ya, formulasi kebijakan yang secara terus-menerus. Nah, yang terus selanjutnya ini adalah mengenai berkelanjutan dan adaptif, yaitu manajemen aset dan investasi pemerintah yang sustainable dan adaptif. Ya. Adaptif dengan perkembangan teknologi, ya, sustainable, ramah dengan lingkungan, ya. Jadi pengelolaan aset juga harus ramah dengan lingkungan. Kemudian ya tentunya kalau kita ingin sustainable dan adaptif, kita harus mengenal dengan baik apa sih yang menjadi harapan dari stakeholder, dari masyarakat, dari pengguna layanan. Ya. Kemudian ya perlu menjadi suatu culture yang baik, yaitu bagaimana budaya aset harus dibangun. Sadar akan aset yang baik, sadar akan penggunaan aset, pemanfaatan aset yang memang seoptimal mungkin, ya, yang bisa mendukung pembangunan nasional. Kemudian yang 3 terakhir adalah optimalnya organisasi, sumber daya manusia, dan TIK. Kalau bicara TIK ya tentunya ini hal yang merupakan sangat penting, kembali kami katakan sebagai backbone ya, harus jadi perhatian. Nah, inilah yang menjadi roadmap dari perencanaan aset strategik yang ada di DJKN. Ini kita ambil horizon waktunya 2019 sampai dengan 2028. Kita bisa lihat di situ ya, ini adalah evolusi ataupun revolusi ya dari sejak DJKN cikal bakal terbentuk
ya di tahap 1, kemudian pembenahan sampai dengan hari ini. Nah, kita sekarang memasuki tahap yang keempat, dimulai dari kemarin di tahun 2019 sampai 2028 kita ingin mencapai yang namanya end state ya. Di situ bisa dilihat lagi ya, yang tadi kan posisi dari 4 prinsip kontributif, instrumental, otoritatif, dan kelanjutan itu dari mana ya. Ini konkret langkah-langkahnya itu ada 15 ya. Itu digunakan itu sebagai sebuah jalan ya untuk mencapai DJKN sebagai Distinguished Asset Manager yang mencapai end state ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, di mana sih letak dari end state ini di antara visi dan misi DJKN? Nah, di sini bisa kita lihat. Dari semua hal yang telah kami paparkan di depan tadi, maka roadmap pengelolaan kekayaan negara dalam kerangka visi dan misi DJKN sangat jelas di sini ya. Yang ingin menjadi kita capai yaitu visi melalui misi. Ya, ada end state dalam 10 tahun. Ini bisa nanti kita lihat kembali apakah ini end state masih akan berlanjut sampai dengan 10 tahun kedua ya, sampai dengan 15 tahun. Nanti kita lihat. Nah, yang ini ada beberapa ini box sampai 15 ini ya, ini tadi ya. Itu adalah 15 arahan yang akan kita lakukan ya. Yang 15 ini kan terbagi dalam tadi itu yang 4 prinsip kontributif, otoritatif, sustainable, adaptif, dan instrumental ya. Dan tentunya semua ini perlu mempertimbangkan yang namanya pengaruh utamaan, yaitu kesetaraan gender, governance, kerentanan bencana, perubahan iklim, dan modal sosial dan budaya. Karena kita ingin menjadi bagian dari untuk mencapai ya kemandirian nasional, untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan ya, yang menjadi isu-isu penting di saat ini ya, untuk menjamin untuk masyarakat yang sebesar-besar kemampuan rakyat dari pemohon aset. Nah, pada akhirnya ini adalah kita sebut sebagai DJKN Circle 4.0 ya. Itu berasal dari tadi ya, pembangunan tahap keempat tadi ya. Itu bisa lihat dari semua paparan tadi ya, ya ini bisa kita ringkas ke dalam sebuah lingkaran yang lebih simpel. Silakan dicermati lagi. Semua ini adalah hal-hal yang telah kami sampaikan di depan. Kita punya satu end state, kita punya 3 pilar ya. 3 pilar tadi sebenarnya relevan dengan dinamis tadi ya. Ya, dinamis, digital dalam proses ya, inovatif dalam pemikiran, militan dalam implementasi. Atau bisa juga di sini kita masih menggunakan digital improvis inti, melayani dengan hati ya, dan semakin berkontribusi bagi negeri. Itu 3 pilar. 4 prinsipnya apa? Otoritatif, instrumental, berkelanjutan, adaptif, dan kontributif. 15 tujuan tadi silakan dilihat kembali nanti ke belakang ya. Ada 15 tujuan yang konkret. Nah, kemudian baru ada 71 sasaran strategis. Ini merupakan penjabaran lebih detail lagi. Nah, organisasi yang baik harus bisa mengukur kinerjanya. Mengukur kinerja melalui indikator capaian dari program-program yang kita lakukan. Itu ada sekitar 376. Sekali lagi, roadmap ini akan terus diperbarui ya, sesuai dengan perkembangan yang ada. Paling tidak ini sudah merupakan peta jalan yang jelas bagi DJKN mau kemana pengelolaan aset ini dalam 10 tahun ke depan. Oleh karena itu, mungkin demikianlah yang bisa disampaikan ya. Tentunya terima kasih atas perhatian yang ada. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan melalui jalur yang ada ya, atau bisa juga langsung ke email kami ya. Nanti kami akan coba jawab sebisa mungkin ya. Tapi nanti misalnya mungkin ada delay waktu beberapa hari, mohon dimaklumi ya, mungkin karena kesibukan yang ada. Sekali lagi, dalam kondisi saat ini maka teruslah berbahagia ya, karena kami yakin bahagia itu ada di dalam hati insan yang pandai bersyukur. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga bermanfaat. Semoga sukses selalu untuk semuanya ya. Sukses selalu ya. Dan selalu jaga kesehatan. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.